minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi puasa makan obat. Jawab salamnya orang obat. Jawab sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat dan yang paling saya muliakan di sini tidak lain ialah selaku mudir pondok pesantren Rahmatul Ummah Depok Al-Mukarram Al-Ustaz Salam Rahmat. Tak lupa teman-teman semua yang saya cintai, insya Allah teman-teman seperjuangan saya, semoga Allah berikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan hidup di dunianya maupun di akhiratnya. Amin. Sedikit saya berdiri di sini ingin menyampaikan tema mengenai ikhlas dan beramal. Kebetulan hari ini memang udah ditentukan yang bulan Ramadan. Yang namanya melakukan suatu ibadah tak akan pernah lepas-lepas itu daripada melakukan ibadah, ikhlas di dalam ibadahnya. Karena kalau misalnya ikhlas nggak ada dalam itu ibadah, maka yang terjadi adalah rusak amal ibadahnya. Maka tentu ikhlas ini merupakan pokok penting dalam ibadah. Selain daripada niat ketika dalam ibadah, penting juga itu yang namanya ikhlas. Nggak bisa dipisah-pisahin. Karena yang namanya niat, yang namanya amal niat. Sesungguhnya amal tergantung daripada niat. Niatnya kalau misalnya niatnya karena pengen lihat orang lain, maka dia akan berusak. Dia nggak akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang. Tapi kalau misalnya niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal ibadahnya, sehingga amal ibadahnya tidak akan pernah rusak selama ia ikhlas. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah pun, hei orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan takwa ini tidak lain adalah kita ikhlas juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa memang kita dalam artian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas pun juga merupakan bagian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, kita mengerjakan ibadah perintah Allah, tapi kita tidak ikhlas di dalamnya, maka ini sama aja kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa man akhafu alaikum asyirkul akbar. Sesungguhnya aku ini paling takut sama sesuatu yang aku takutkan kalian. Aku takutkan bagi kalian sesuatu yang paling aku takutkan, yaitu asyirkul akbar, yaitu syirik kecil. Makanya lantas para sahabat bertanya,
Muhammad SAW. Ketika udah disabdakan kepada mereka semua, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalu, wa masyarakat afdal ya Rasulullah. Lantas ya Rasulullah, apakah syirik itu wahai Rasulullah? Sehingga yang mana engkau takut, yang mana engkau khawatirkan kepada kami akan hal tersebut ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyirkul asghar ar-riya. Ternyata teman-teman semua nih, riya itu termasuk daripada bagian syirik. Kenapa riya termasuk bagian syirik? Karena ketika ada sifat hati di hati kita tersimpan sedikit aja rasa riya kita ketika dalam beribadah. Misalnya saja kita lakukan sholat di depan banyak orang, kita merasa di dalam hati kita, ini dalam orang lainnya sholat saya benar nih, begini. Ini paling benar sholat saya dipakai lain. Saya mah tak kenal fikih dan tapi saya doang yang belajar fikih sehingga saya sholatnya benar. Yang lain mah kalau benar merasa pengen dari orang lain, merasa lebih pengen dari orang lain, wah saya mau soleh. Sehingga inilah yang dinamakan salah satu dia menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam ibadahnya tak ikhlas sama sekali sama Allah. Hatinya itu hanya tertuju pada manusia. Sebab-sebab kata Imam Al-Ghazali, kalau misalnya dua orang sebab dia itu dia karena dia masih ada pengagungan ke hatinya kepada manusia. Sehingga kalau masih ada pengagungan hatinya terhadap manusia, merasa manusia itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini mudah sekali hati orang-orang yang seperti ini terkena daripada sifat riya. Ma'udzubillah, tsumma ma'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Fatih Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Samarqandi dalam kitab Al-Fatih ini beliau berkata, man arada an yajida thawaba 'amalihi fil akhirah. Barang siapa yang hendak, yang ingin mendapatkan pahala akhirat, pahala dari amalnya di akhirat kelak, fayadbaghi, maka sepantasnya an yakuna amalnya itu khalisan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, bighairi riya, tanpa riya. Jadi riya ini termasuk daripada lawan daripada ikhlas. Orang kalau udah hatinya riya, orang kalau udah hatinya dipenuhi rasa riya, maka nggak ada keikhlasan dalam hatinya. Sehingga ketika abdi mengerjakan suatu ibadah, serasa biasa hatinya terus ada penyakit riya yang tidak kunjung sembuh, maka itu selama itu pula ibadahnya rusak dan ibadahnya tidak akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa lanjut perkataan Syekh Abdul Aziz ini? Kemudian beliau lanjutkan, "Tsumma sadar amal", kemudian lupain itu amal kita. Lupain itu amal kita. Usah diingat-ingat sekali kita mengerjakan. Kenapa? Dikaila ya betul supaya agar kita bisa terhindar daripada sifat ujub. Sifat ujub, bangga diri, bangga sama ilmunya kita, ini amal ibadah kita bangga banget sama amal ibadah kita, sehingga kita merasa lebih baik di antara hamba Allah yang lainnya. Ini akan merusak daripada amal perbuatan kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini sifat riya, sifat ujub benar-benar tantangan banget buat umat muslim semuanya. Makanya umat muslim kalau ngaku beriman tapi di hatinya nggak ada keikhlasan dalam beribadah, maka dia tidak bisa dikatakan seorang beriman. Dia cuma ngaku di lisannya dia seorang beriman, padahal kalau misalnya di hatinya dia masih ada rasa riya, rasa ujub sama amal perbuatannya, maka sungguh dia bukan termasuk orang mukmin. Tapi teman-teman semua, yang namanya riya, yang namanya ujub, kita sebagai manusia nggak bisa menilai. Misalnya Dani, riya udah mengaji di tempat ramai gitu. Kita merasa ini orang dari riya, nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan si Dani ini orang yang riya karena hanya belum membaca Al-Quran di depan orang-orang banyak, sehingga kita mau bisa menjudge dia sebagai orang yang riya. Nggak bisa.
Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya sama seseorang pemuda. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Imam, ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian itu orang melihat banyak nih orang-orang di jamaah di situ lagi kumpul dalam masjid. Kemudian segera dia meninggalkan, memperbagus sholatnya. Apakah itu termasuk daripada dia?" Maka lantas apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak termasuk dia. Ini menyimpulkan bahwa ria itu bukan daripada penglihatan kita. Kita bisa melihat menilai seseorang, bisa kita melihat orang ria, itu tidak bisa. Yang bisa menilai ria atau tidaknya itu hanyalah diri kita pribadi. Apakah kita meneria dalam mengerjakan amal ibadah atau tidak? La ya'lamul ghaib illallah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tiada yang tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah. Ini tuh hal yang gaib. Makanya kita ini jangan sampai hati kita gara-gara melihat orang begitu aja kita udah menjudge orang jadi orang ria. Kita menjudge orang ini orang ujuk, ini orang ria, ini orang berpenyakit hati segala macam. Padahal orang-orang yang suka menjudge seperti itu dialah orang-orang yang ria. Maksudnya bukan dia orang dia, maksudnya dia adalah yang orang yang berpenyakit hatinya. Namun tidak. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Waziri tertulis juga dicantumkan oleh Syekh sebagai seseorang dalam kitabnya. Beliau katakan hifdzut ta'ah asyaddu min fi'lah. Menjaga ketaatan itu lebih mudah daripada mengerjakan amalan itu. Jadi menjaga memelihara ketaatan di hati kita ini lebih sulit banget. Maksudnya apa? Maknanya ketika kita menjaga kita mengerjakan itu mudah. Kita ngerjain sesuatu mudah. Ya, kita mengerjakan sholat kita mudah karena mungkin kita memang terbiasa. Kita mengerjakan suatu amalan-amalan itu mudah-mudah aja bagi kita. Tapi yang paling sulit memang kata Allah itu adalah menjaga hati kita, menjaga kita daripada ketaatan. Karena kata bisa dinilai hanya yang kita mengerjakan amal ibadah. Lihat di hati kita masing-masing, lihat di hati kita masing-masing teman-teman. Kalau misalnya hati kita masih ada berpenyakit hati dari amal ibadah, maka sebut kita bukan masuk orang yang taat atau masuk orang yang taat. Makanya dipermisalkan orang yang menjaga taat itu seperti menjaga hati itu dikatakan kami di asjad sering oleh istri, sebagaimana itu kaca yang mudah banget, yang cepat banget pecahnya. Lah biasanya begini, kalau orang mengalami penyakit hati sedikit dipuji, tok begitu pecah itu pecah gitu. Kaca kalau diketok sama kita, tek gitu, pecah masih. Begitu juga kalau hati kita berpenyakit, sekali dipuji langsung merasa sembuh. Saya ini paling bahagia antara orang lain. Ini makanya sulit benar yang namanya menjaga hati. Makanya hati itu perlu dijaga benar-benar. Ya, yang membedakan antara orang beriman dan orang munafik ialah hati kita. Kemudian dalam ikhlas ini, ya. Dalam ikhlas ini ternyata ikhlas pun juga punya derajatnya masing-masing. Jadi punya tingkatan, setiap tingkatan. Jadi ada yang dari yang paling tinggi untuk tingkatan ikhlasnya, ada yang menengah yang pada umumnya, ada juga yang di bawah. Disebutkan dalam kitab Hasyim Al-Mujaini ala Syarhil Khatib karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Mujaini Asy-Syafi'i. Beliau di situ tertulis bahwasanya darajatul ikhlas salatun. Derajat ikhlas, tingkatan ikhlas ada 3. Tingkatan ikhlas ada di 3. Yang pertama al-ikhlasul qalbiyah. Ikhlasul qalbiyah. Ikhlas ini artinya ikhlas yang paling tinggi. Ya, ikhlasul qalbiyah. Apa definisinya? An ya'mal 'abdu lillahi wahdah
la tama'an fi jannatihi wa la khaufan min narihi. Ini seseorang hamba yang mengerjakan amal ibadahnya karena dia semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Sehingga dia tuh enggak mengharapkan daripada dia enggak tamak terhadap surganya Allah. Dia enggak takut sama nanti nerakanya Allah, enggak takut sama sisa neraka Allah, karena dia mengerjakan amal ibadahnya hanya karena Allah semata-mata, hanya untuk Allah, enggak untuk pengen memikirkan dapat surga, enggak untuk pengen memikirkan takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini biasanya ikhlas modelan-modelan begini, ini ikhlasnya dinyatakan makomnya para wali aulia ini. Para wali Allah itu biasanya ya udah gitu, nggak ada rasa pikiran untuk pengen surga Allah, pengen neraka takut dengan neraka Allah. Dia hanya melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada harapan dari Allah yang lain. Nggak ada yang mengharapkan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wali yang aulia itu biasanya hati-hati dari bersihir. Nggak mungkin seorang wali kalau tidak bersihir. Ya. Waliun min auliyaillah. Sebagaimana kanan daripada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah pernah mengucapkan suatu kalimat yang amat indah, yang sampai saat ini pun itu menjadi rujukan para kaum salaf. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Faqalat Rabi'atul Adawiyah, ma abadtuka tidaklah aku menyembahmu ya Allah karena aku tamak terhadap surgamu. Tidak pula aku ini karena takut dengan neraka-Mu, tapi ya Allah aku ini mengerjakan innama abadtuka ibtiqalan bihamdika. Sesungguhnya aku ini mengerjakan amal ibadah ini, aku menyembahmu Engkau ya Allah senantiasa hanya karena aku hanya untuk memenuhi segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Insyaallah. Ini kira-kira kalau modelan kayak kita bisa apa enggak ini? Rumah-rumah sadar menjaga yang namanya sholat fardu aja kayaknya udah kita sering banget lah ini. Jarang banget kita nih kalau misalnya sama kalau udah tepat waktu aja itu bisa benar. Kan buruk-buruk kita mencinta sama Allah dan Rasulnya. Ya sebagaimana perkataan yang tersebut yang mencirikan bahwa dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Kalau misalnya kita aja dalam ibadah kita masih perhitungan, dalam ibadah hati kita masih ya Allah. Makanya Rasulullah ini memang kategori yang paling tinggi. Jadi katanya orang-orang apa biasanya. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu adalah ikhlasul wusta. Ikhlas wusta, ikhlas yang pertengahan, yang pada umumnya kalau orang beriman biasanya berkata begitu. Ya, apa ikhlasul wusta tersebut? An ya'mal 'abdu bi thawabil akhirah. Seseorang hamba yang mengerjakan amal ibadahnya, dia kerjakan untuk amal ibadah karena ia ingin mendapatkan pahala di akhirat kelak. Dia pengen dapat surganya Allah, dia pengen terhindar daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlasul wusta biasanya pada umumnya kalau umat muslim yang beriman, ada iman dalam hatinya, biasanya gini. Gitu. Mengharap daripada surganya Allah ketika beribadah sehingga dia terlepas daripada sifat riya dan ujub. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlasul dunya. Ikhlas dunia. Yang hanya sebatas dunia. Apa definisinya? An ya'malal 'abdu. An ya'malal 'abdu, seorang hamba yang mengerjakan amalnya liikramillah, liikram Allah ta'ala di dunia, karena untuk mengharapkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunianya, wassalamati min al-fatihah, dan keselamatan daripada sengsaranya dunia. Jadi ternyata ikhlasnya kita kalau misalnya kita ngerjain ibadah
Terus kita masih berharap sama Allah dengan saya mengerjakan ibadah ini, semoga Allah memberikan kemuliaan saya di dunia ini. Semoga Allah menyelamatkan saya daripada segala kesengsaraan dunia. Ternyata itu pun masih termasuk daripada kata yang baik. Intinya dalam ikhlas di sini tiga ini artinya relasi antara kita nih seorang hamba sama seorang hamba sama Tuhannya. Antara kita sama Tuhannya, antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita pengharapannya masih pada Allah Subhanahu wa taala, itu masih dinilai ikhlas. Tapi kalau di luar daripada ketiga ikhlas ini, maka dia termasuk orang-orang yang ria. Makanya ada setelah tiga tingkatan ini, yang ada yang paling tinggi sampai yang paling rendah, itu nggak ada lagi tuh yang namanya ikhlas. Kalau misalnya orang di luar ketiga itu, ciri dari ketiga itu, maka itu orang biasa orang-orang yang melihat, orang-orang ujub. Makanya luar biasa, sungguh amat luar biasa bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat berupa keikhlasan di dalam hatinya. Sehingga untuk orang itu benar-benar kalau menjalankan ibadah. Sehingga kalau orang itu dia tuh nggak ada rasa hatinya sempit, ada rasa hatinya sempit ya, sehingga akhirnya apa? Kalau orang makin Allah benar-benar beriman begitu. Kalau ciri orang-orang yang benar-benar dia benar-benar mengharap itu Allah, benar-benar dia hanya melihatkan dalam Allah Subhanahu wa taala, tenang benar dari hatinya. Makanya di antara ikhlas ketiga ini, kalau disuruh pilih maka kita bakal pilih yang ikhlas mulia. Karena kalau misalnya ikhlas mulia, kita benar-benar cinta sama Allah nih, cinta sama Rasulnya, kita melakukan ibadah karena kita cinta sama Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan mendapatkan yang kedua, ikhlas dusta juga mendapatkan keutamaan daripada pahala akhirat. Selain itu pun juga kita mendapatkan ikhlas di dunia juga, yaitu adalah kemuliaan di dunia dan juga keselamatan dari kesengsaraan dunia. Pasti kalau kita milik, pasti miliknya yang tahan. Nah, kalau misalnya kita milih yang kedua, yang biasanya kita belum bisa sampai ke derajat itu, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan kemuliaan di dunia pula daripada Allah SWT, keselamatan dari kesengsaraan dunia, sehingga kita jadi selamat dunia dan akhirat. Ini kalau orang yang tidak berikhlas khusus, tapi teman-teman, tapi kalau misalnya kita milihnya ikhlas dunia, kita ngerjain ibadah capek-capek, kita sholat mutlak 100 rakaat tiap malamnya, tahajud 8 rakaat tiap malamnya, udah begitu setiap 2 rakaat 1 juz gitu. Itu begitu capek-capek begitu cuma mengharap kemuliaan daripada Allah di dunia doang. Ya Allah, romannya kayaknya menyedihkan banget teman-teman. Dia nggak mendapatkan keutamaan di akhirat, nggak mendapatkan keutamaan yang namanya kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lo nggak bisa dihitung dari jadi orang lain, nggak bisa. Ini kalau orang yang kayak gitu, ini kalau nilai diri kita, ini kalau misalnya kita masih ngerjain amal untuk dunia doang udah, nah itu udah belum tentu kayaknya itu bukan tidak termasuk sebagai Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Allah jadi kadang-kadang ikhlasnya mungkin yang paling tinggi. Jadi sehingga ya ini menjadi teman-teman semua, kita nih saya berdiri di sini, ini menjadi tamparan keras, menjadi daripada teguran yang amat keras yang memukul dari kita masing-masing, sehingga kita ini merasa ya Allah, kira-kira saya ikhlas sudah sampai mana gitu tingkatannya. Ini saya selama saya merjain dari dulu saya semenjak saya lahir, saya sholat kagak ya kan, yang balik setelah balik kita dari balik, kemudian sampai saat ini kira-kira di antara seluruh itu apakah kita udah ikhlas semua atau menjadi ibadahnya? Di antara itu apakah ada rasa riya kita ketika melakukan ibadah? Alhamdulillah, kalau misalnya masih ada rasa riya, sehingga rusak dan tidak dapat amal daripada itu, tidak dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, yuk sama-sama di sini saya mengajak sama teman-teman semua biar supaya kita tingkatin lagi. Bukan hanya kita amal ibadah kita tingkatin, dan bukan hanya kuantitas tapi kualitas nanti ibadah. Bukan hanya kuantitas, nggak dihitung lah berapa banyak yang seorang itu bisa
sholat satu hari satu malam, sholat sunnah mutlak yang semua dikerjakan, sunnah tasbihnya, kemudian sunnah awatin, kemudian sunnah duha, sunnah tahajud, semuanya yang kerjakan. Ya, dia kuantitasnya banyak, tapi kalau kualitasnya nggak ada, sayang gitu orangnya. Tapi kalau misalnya kita beribadah 2 rakaat dengan ilmu yang kita dibekali dengan ilmu beribadahnya, fikihnya dapat, tasawufnya dapat begitu. Sehingga ketika mengerjakan sholat tuntunannya benar bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Tuntunan ketika kita di hatinya kita ini hadir Allah Subhanahu wa taala di kita. Tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Sehingga ketika kita sholat, ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim walhamdi, kita dalam hati kita maha suci Allah, Tuhan maha agung, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang-orang yang begitu benar-benar merasakan halawatul iman dalam sholatnya, halawatul ibadah, kenikmatan kemanisan daripada iman dan ibadahnya dalam ketika ia mengerjakan ibadahnya, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang demikian. Makanya yuk sama-sama bareng-bareng kita bermujahadah diri lagi. Kita juga jangan lupa kita munajat sama Allah, minta sama Allah, karena kita tuh makhluk yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah sendiri yang bilang dalam Al-Qur'an. Masa kita masih pertama enteng kita mau biasa mujahadah sendiri, kita berusaha sendiri untuk jadi lebih baik, tapi kita nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong. Ya. Berarti kita udah lupa sama Allah bahwasanya segala sesuatu tidak lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas nikmat-nikmat kita. Makanya kalau misalnya kalau kita misalnya berangkatkan ibadah, kita bisa dilihat kenikmatan ibadah sampai kita mengerjakan ibadahnya itu, ya Allah, kita mendapatkan ketenangan dalam ibadah tersebut. Jangan pernah lupa bahwasannya itu adalah bagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita merasakan nikmatnya ibadah. Makanya teman-teman semua, yuk kita sama-sama bersama, ya Allah, di hadapan diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada kita, berupa nikmat iman kepada diri kita, kemudian nikmat daripada ibadah. Amin. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, karena waktu bentar lagi ilmu siang. Ya, mari mungkin udah sebenarnya kita saya tutup. Teh manis buatan kasih, salam manis dan terima kasih. Wassalamualaikum